Sebagian ulama dalam masa 24 jam itu membagi 4 waktu. Ada waktu untuk pribadi kita, untuk kepentingan kita. Ada waktu untuk kita bekerja, apalagi yang punya keluarga. Ada waktu antara kita dengan Allah. Yang terakhir, ada waktu untuk kita, istri dan anak-anak kita, serta yang berada di lingkungan kita. Berapa dibagi? Yang pertama, waktu untuk kita, kemaslahatan kita. Kita butuh tidur, kita butuh istirahat, kita butuh untuk makan, kita butuh untuk hal-hal yang berkaitan dengan toilet dan seterusnya. Ini mau tidak mau pasti kita membutuhkan agar waktu tersebut betul-betul masuk ke area ibadah. Diaturi oleh ulama, kita mengenal lebih dekat sosok Nabi Muhammad SAW, agar saat kita tidur dapat pahala. Kalau kita tidurnya ala gaya Rasul, paham bahasa ala, tidur ala Rasul beda. Jadi Rasul ketika mau tidur bagaimana caranya, dan Rasul ketika bangun tidur bagaimana caranya. Walaupun kita tidur, tapi kalau kita pakai gaya Rasulullah, maka tidur kita senilai pahala. Begitu pula kita makan atau minum, bagaimana sebelum makan, bagaimana sesudah minum, dan bagaimana cara Rasulullah makan. Begitu pula ketika kita minum, sebelum minum bagaimana, setelah minum bagaimana, dan bagaimana cara untuk minum. Kalau kita meniru makan dan minum gaya Rasulullah, maka insya Allah senilai ibadah, walaupun bukan makan, walaupun bukan makan. Ya. Kemudian yang terakhir, hal yang tidak pernah kita ingkari, kebutuhan kita di kamar kecil, keluar masuk kita. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana masuk, bagaimana keluar, bagaimana kondisi kita di dalam. Kalau kita bisa mengoreksi diri kita untuk membiaskan masuk dan keluarnya kamar kecil kepada Rasulullah, maka walaupun bolak-balik kita dapat pahala. Cuma ini perlu waktu yang lama untuk dilakukan. Kalau sekarang mungkin sampai subuh. Ya, jadi memiliki mungkin jenengan sakit melihat di dalam kitab-kitab sejarah, atau mungkin bisa terus mengikuti majelis-majelis taklim yang lama. Yang kedua, waktu yang kita butuhkan untuk bekerja. Kita setiap orang pasti butuh rezeki, dan rezeki menurut hukum dohir tidak didapatkan kecuali dengan usaha. Waj'alna likulli syai'in sababa. Walaupun rata-rata yang hadir kalendernya alhamdulillah, tapi bagi seandainya yang kalendernya kadang merah, kadang nggak merah, maka sistem saat kita bekerja satu, jangan lupa untuk niat, karena dengan niat ini akan menjadikan waktu yang jenengan gunakan untuk bekerja senilai ibadah. Dalam hadis disebutkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita punya usaha tetap, ada rezeki yang bisa
bisa kita hasilkan, maka kita tidak akan melirik supaya dikasih oleh orang lain. Oke, itu maknanya tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dengan ini hadis, setiap kali jenengan bekerja, walaupun berapa lama waktunya, kalau sebelum berangkat diniati untuk mencari rezeki yang halal, maka sudah dihitung senilai ibadah. Bahkan dalam hadis disebutkan, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap insan manusia. Kemudian yang ketiga, waktu antara kita dengan Allah. Waktu antara kita dengan Allah, dengan Allah. Jadi istri sudah gak masuk, anak gak masuk, orang lain gak masuk, hanya antara panjenengan kalian. Nah, ini kita jenengan fokuskan untuk memperbanyak ibadah sesuai dengan kemampuan panjenengan. Kenapa dengan kemampuan panjenengan? Agar bisa selalu istiqomah. Banyak sekali, cuma nek saged sing paling jenengan perbanyak sholat. Sekali lagi, sing paling jenengan perbanyak sholat. Sebab di dalam sholat semuanya ada. Di dalam sholat semuanya ada. Jenengan mau baca Quran di sholat ada. Gitu. Maksudnya bisa jenengan baca Quran di dalam sholat. Kapan? Ketika berdiri. Bahkan banyak ulama-ulama itu yang menghatamkan Al-Quran dalam kondisi sholat. Sahabat Utsman bin Affan 2 rakaat khatam. Berarti berapa nih? 15 juz. Tapi bukan imami, imami ya makmumi yang kabeh. Yang bahan. Ada yang dibagi-bagi. Kasus yang pernah saya ceritakan, guru saya Abu Umar cerita orang dulu di kota Tarim, perempuannya itu 3 hari khatam ketika sholat duha. Jadi sholat duha 10 ibu-ibu, Masya Allah, okay. 3 hari berapa? 3 hari khatam Al-Quran, berarti per hari 10. Ada yang punya kemampuan 1 bulan khatam, ada yang mungkin setengah tahun, ada yang mungkin 1 tahun. Nah, ini tidak mungkin kecuali waktu itu khusus antara jenengan kalian Allah. Kapan? Melek darulir untuk ditambahi, melek darulir untuk ditambahi. Yang biasanya roncan jadi 4 jam. Roncan mungkin banyak. Melek darulir untuk ditambahi. Artinya matur isya kalau ada kegiatan tidur. Dalam pribadi ini naik wonten pengajian tidur jamur gitu tidur jam 9 gitu tidur nanti bisa bangun jam 1:30 jam 2 sehingga waktu untuk tidur itu memang malam. Ada orang yang seandainya malam nggak tidur itu nggak bisa Pak, dikotoi siangnya sampai maghrib nggak bisa, kita nggak bisa karena siang itu bukan waktu untuk tidur full. Tapi kalau malam jenengan kondisikan waktu untuk tidur secukupnya, apalagi Imam Ghazali mengatakan kalau bisa seseorang jangan sampai kurang dari 8 jam. 8 jam. Jadi siang dan malam jenengan kalkulasi jangan sampai kurang dari 8 jam. Kalau bisa berkurang dari 8 jam. Itu kalau seandainya ditambah pakai kalkulator, orang 60 tahun hidup dengan 8 jam berarti 20 tahun tidur. Masya Allah. Pinter banget. 20 tahun tidur. Kalau ada orang nih umurnya 60, wonten tiyang itu begini. 60 tahun seandainya, itu kalau seandainya setiap hari hanya 8 jam, itu dihitung berapa? 20 tahun tidur. Itu dia ngomong turu 20 tahun. Gini contohnya. Berarti masih ada waktu 40
nek sakit ngapunten jangan bergadang malam, bahkan full bergadang untuk ibadah itu biasanya pagi siangnya kurang fit. Makanya diaturi oleh ulama, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, pilih kalau seandainya kita mau khulwah antara kita dengan Allah, pilihlah sepertiga yang terakhir, yakni sebelum fajar sesuai dengan kekuatan. Nah, ulah lagi jangan badai mau Quran monggo, badai zikir monggo, badai doa monggo, tapi nek saged sedanten jangan kumpul lagi di dalam sholat, karena sholat itu ada Quran, dan Quran yang dibaca di dalam sholat itu 10 kali lipat ketika di luar sholat. Pernah aku lagi, satu huruf kalau di dalam sholat, satu huruf kalau dibaca di dalam sholat saat berdiri berapa itu namanya? 100. Artinya kalau seandainya ada orang baca Quran di luar sholat itu butuh berapa untuk sampai 100 per huruf? Maaf, butuh 10 kali. Butuh berapa? 10 kali, karena satu huruf, satu ayat, satu huruf berapa? 10, berarti butuh 10 kali. Di dalam sholat hanya sekali. Hanya sekali. Ya, jadi untuk mempersingkat pahala kita, begitu pula zikir di dalam sholat beda zikir di luar sholat. Begitu pula ketika doa di dalam sholat beda dengan di luar sholat. Oke, ini waktu yang ketiga. Waktu yang keempat termasuk waktu yang terpenting. Ada waktu untuk istri dan anak-anak kita. Ada waktu untuk istri dan anak-anak kita. Yang istri untuk suami, bukan untuk suami, bukan yang istri untuk suami dan anak-anaknya juga. Ini sangat penting sekali, karena itu juga termasuk senilai ibadah. Makanya sakit. Kalau sudah masuk rumah, HP di-save. HP nopo? Di-save. Tujuannya apa? Kita biar fokus dengan istri, dan kadang-kadang di kamar itu anak itu HP itu itu terjadi masalah itu. Jadi ini mau ngaji. Di dalam kamar itu seakan-akan terpisah. Apa yang memisahkan? HP. Makanya bahasa Arab HP itu intisal, penyambung. Bukan penyambung, pemutus itu. Bukan penyambung, pemutus. Kalau kita sehari butuh, ya mungkin di luar rumah. Tapi kalau sudah masuk rumah, kalau bisa waktu untuk istri dan anak. Ustaz, saya tetap dengar. Jangan agak mungkin bisa dengar fokus kalau masih pegang HP. Begitu pula sebaliknya wanita. Nabi Muhammad SAW itu sosok manusia yang sangat mesra dengan istrinya. Udah dari sangat mesra gitu. Kanjeng Nabi ini nek sini Aisyah minum gitu loh, nanti panggolan bibirnya gitu loh. Dan muncul itu gitu loh, mana tempat mulutnya Siti Aisyah. Mantul diminum persis tempat mulutnya. Jangan dia nonton. Sambil dewi, gelasnya dewi, piringnya dewi. Kanjeng Nabi boleh. Bahkan dahan itu satu diri. Semakin lama, dan itu sakit dibiasakan dengan anak-anak. Walaupun per anak atau kita boleh pakai piring, tapi beda hasilnya ketika pakai ngomong. Jadi kelihatan akrab. Artinya si mana itu gitu. Terus kalau lagi paling seneng dengan ngomong, soalnya gitu mana. Dan di situ mengundang kerukunan,
bisa memberikan celah kepada kita untuk berbagi dengan cara rahasia. Berbagi dengan cara rahasia. Bisa kita mendahulukan istrinya lebih pengen makan banyak atau anaknya lebih makan banyak. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu pernah bedak-bedakan kali Siti Aisyah. Paham bedak-bedakan? Apa itu? Sekelas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini bukan pernah lupa dengan Allah, dan pikirannya itu selalu kepada syariat dan bagaimana cara mengembangkan agama. Tapi ada jadwal bedak-bedakan. Apa bahasanya bedak-bedakan itu? Balap-balapan, kejar-kejaran, balap-balapan. Ya, diriwayatkan 2 kali dan mungkin lebih daripada itu. Pertama, ketika berlomba kejar-kejaran, Kanjeng Nabi yang menang. Siti Aisyah yang menang dulu. Senang Rasulullah kalah, aku menang. Tapi setelah beberapa saat kemudian diulangi lagi, ternyata Rasulullah yang menang. Siti Aisyah kalah. Kata Rasul, ini ganti biyen. Ganti apa? Biyen kosong. Biyen awakmu wis kurus saiki wis. Ini masalah luar biasa. Makanya banyak kali dari hadis memberikan kebahagiaan kepada siapa saja itu gimana? Namanya itu khulusul. Buat siapa saja bahagia. Bahkan banyak cerita yang berkaitan tentang kemaslahatan yang diambil oleh hewan. Jangan lebih tahu cerita perempuan zina dengan seekor anjing. Cerita Imam Ghazali yang dengan pelalang. Cerita Imam Syibli yang dengan seekor kucing. Itu bukan jenis manusia, jenis hewan. Tapi ditulis bukan satu, banyak sekali cerita sahabat Umar bin Khattab dengan burung pipit. Itu mana? Artinya itu harus memberikan kebahagiaan kepada lain, bikin orang lain senang bahagia. Apalagi kalau kebahagiaan itu diambil oleh istri dan anak-anak kita. Pun waktu sudah masuk pulau tutup. Dan pernah mau kita tapi suami yang soleh, suami yang sering dibuat kalahan sama istri. Mbak, berarti sebaliknya ini orang suami kok menang sampai istri, berarti buatan dalam hadisnya ma'akraman nisa illa karim, yang bisa memuliakan kaum wanita adalah laki-laki yang baik. Wa ma'ahanahunna illa lain, dan yang bisa merendahkan wanita adalah orang yang tidak mulia. Dari hadis itu ulama mengatakan ciri suami yang soleh berarti itu nopo maksudnya orang ya demi Allah dituruti mawon selama tidak melanggar syariat. Sambal kurang pedas biasa, kopi kurang gula biasa. Mohon nggih Pak, setuju? Dan ini pernah kejadian di zaman Nabi sendiri. Kanjeng Nabi ngaku dengan istrinya kata, ada sebagian istri kita bisa. Kanjeng Nabi ini memang khususnya kalau Kanjeng Nabi ini istrinya kata, tidak semua istri bisa masak. Ada istri yang pemula masak, jadi masakannya itu nggak sehebat seperti yang lainnya. Dan suatu ketika Kanjeng Nabi berada di
di rumah istri yang ini baru latihan masak. Pas Kanjeng Nabi tenggalami niku istri, berusari istri mulai dari pagi masak berupaya semua enak. Tiba-tiba ada kiriman datang dari istri yang lainnya si ahli masak. Dilanjutkan apa minggu depan? Oke, lanjutkan. Akhirnya gak lama kemudian tiba-tiba datang pintu, maaf ada pintu terketok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab Kanjeng Nabi siapa fulan? Dari mana? Dari rumah fulana. Sehingga mau menyebutkan dari rumah fulana. Apa kamu bawa apa? Bawa makanan. Makanan dari istri yang ahli. Dan tadi Rasul di rumah istri yang baru latihan mendengarkan kok niki kayak goro-goro Jawa ini modern. Seketika itu keluar dari dapur, diambil niku piringnya langsung dibanting. Ya, piringnya pecah, makanannya jatuh. Kalau panjenengan, kalau di panjenengan kelihatan enggak? Kalau panjenengan posisi seperti panjenengan dia, ayo, ini jadi suami kayak kanak-kanak gini. Langsung Kanjeng Nabi mengatakan, wah kurung iki sapoyo sing cemburu, iki sapoyo sing berambit, diambil piringnya yang pecah, kemudian makanannya diambil, lalu kemudian diganti, diambilkan piring yang utuh, diberikan untuk dikembalikan kepada istri satunya yang mengirimkan makan. Wis sing pecah piring ini, sing utuh digawa, sedikit pun tidak marah, juga tidak melukai perasaan siapapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sebelum ini kalau balik panjenengan insya Allah lebih bisa untuk mengatur waktu kita